Gue belajar tentang. Halo, kembali lagi dengan gue di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah kembali ke channel gue untuk melihat reviewan buku gue. Dan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, selamat datang dan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung subscribe ya di bawah. Langsung aja, karena subscribe teman-teman adalah bukti bahwa teman-teman mensupport apa yang gue buat. Terima kasih. Buku selanjutnya yang gue baca sebenarnya adalah buku yang sudah gue beli dari tahun 2018, tepatnya bulan Februari. Namun waktu itu gue nggak baca karena banyak banget kata-kata kiasan, banyak banget kata-kata yang intinya gue belum sanggup lah. Intinya gue belum sanggup baca buku itu. Bukunya adalah ini, Berpikir di Luar Pemikiran Orang Awam, karya Andrew Wang, The Wisdom of Zhuangzi. Buku ini adalah buku yang berisi tentang filsafat Tiongkok kuno. Jadi isinya itu lebih ke pemikiran-pemikiran para filsuf di Tiongkok kuno yang hidup di zaman Qin Qiu dan zaman Perang Saudara. Di sini pemikiran yang dijelaskan ada beberapa, tapi yang diutamakan yang Zhuangzi, yaitu perilaku Wu Wei, pemikiran Wu Wei. Tapi sebelum gue jauh ke sana, gue mau membahas sedikit ya yang gue tahu di sini. Pertama, ada filsuf tertua, bisa dibilang the father of filsufnya lah kalau zaman sekarang atau bahasa gue. Itu namanya Lao Tzu. Lao Tzu itu mempunyai pikiran tentang jernihkan, tenangkan pikiran dan kurangi nafsu mengejar keinginan. Lalu periode setelah Lao Tzu ada banyak sekali pelajar-pelajarnya bisa dibilang yang akhirnya memiliki pemikiran-pemikiran tersendiri seperti Zhuangzi, Mozi, Hongzi, Lizi, dan lain-lain. Tapi di sini yang gue perhatikan banget sih yang dibahas itu hanya yang Zhuangzi pasti, Hongzi, Mozi. Zhuangzi itu perilaku Wu Wei, terima apa adanya. Kalau Hongzi itu pemikiran tentang cinta dan keadilan. Dan Mozi itu lebih pemikiran tentang mengutamakan orang lain. Nah, gue nggak akan bahas banyak terkait ilmu filsafatnya karena bukan bidang gue. Gue di sini bakal lebih banyak membahas bagaimana berpikir di luar pemikiran orang awam, dan gue akan mengambil beberapa kutipannya saja dari semua percakapan yang ada di sini. Tapi sebelum itu gue akan jelasin dulu maksudnya orang awam di sini itu apa. Orang awam itu singkatnya gila jabatan, gila harta, gila dunia. Kalau yang laki-laki gila wanita. Lalu menganggap dirinya selalu benar dan melakukan pembenaran-pembenaran yang ada kalau misalkan dirinya dirasa salah. Dan mengutamakan dunia banget lah. Jadi takut mati dan lain-lain. Tapi gue akan singgung di quotes-quotes lebih lanjutnya terkait orang awam dan pemikiran orang tidak awam. Baik. Quotes pertama, ada kelahiran, pasti ada kematian. Ini adalah takdir Tuhan. Entah kematian itu terjadi pada siang atau malam hari, semua itu ditentukan dalam takdir Tuhan. Jadi buku ini mengingatkan kembali gue bahwa kalau kita berani hidup, kita juga harusnya berani mati. Tapi ya gue pribadi lah ya, gue kadang masih suka takut ya karena belum siap. Tapi buku ini mengingatkan kembali gue bahwa gue harus siap sebenarnya karena itu adalah satu kesatuan. Jadi kehidupan dan kematian itu adalah satu kesatuan. Baik, itu quotes yang pertama. Quotes yang kedua, mana ya, gue udah tandain. Seharusnya Anda patuh mengikuti jalan yang telah diatur oleh Tuhan, bukan mengikuti apa yang Anda pikirkan secara subjektif. Jadi kan setiap agama, setiap keyakinan, setiap aliran di muka bumi ini itu punya aturan masing-masing lah ya. Setiap agama, contohnya agama gue punya panduan hidup yaitu Al-Quran. Jadi sebenarnya gue tinggal mengikuti panduan hidup itu aja, bukan hidup secara subjektif yang akhirnya malah bikin gue pusing sendiri gitu maksudnya. Itu sih yang gue tangkap dari quotes ini. Lanjut lagi, quotes ketiga. Sebelum ingin mengubah dunia, ubahlah diri kita sendiri dahulu. Kalau bahasa gue, luluslah dengan diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita atau gue berani memimpin. Karena gue pribadi, gue gak berani ibaratnya
mimpin kalau gue belum merasa diri gue lulus. Lulus dalam artian ya seperti kita lulus kuliah, gue bisa kerja jadi engineer misal ketika gue sudah lulus menjadi sarjana terapan. Nah itu baru gue bisa jadi engineer atau sarjana ya, sorry. Oke, lanjut lagi. Sudah menjadi sifat umum manusia bahwa pendapat yang sama dengan dirinya dianggap benar. Namun, pendapat yang berbeda dianggap salah. Dengan kata lain, yang sama dengan dirinya adalah yang benar. Tidak sama dengan dirinya dianggap salah. Ini dalam banget sih. Jadi kan kita selalu menganggap diri kita itu benar dengan referensi dan informasi yang kita punya. Tapi sebenarnya seperti hukum yin yang. Yin yang itu bisa dianalogikan ada cahaya, ada gelap. Tapi kalau teman-teman lihat gambarnya di sini, itu ada titik warna putih di hitam maupun hitam di putih. Yang artinya tidak ada yang 100% cahaya, tidak ada yang 100% kegelapan. Tidak ada yang 100% benar dan tidak ada yang 100% salah. Atau ketika gue berdebat, ketika gue menang, belum tentu gue itu 100% menang dan benar. Enggak. Tapi bisa jadi ada yang salah, tapi salahnya itu tertutupi. Dan buku ini pun mengingatkan gue bahwa kebenaran hakiki itu yang punya hanya Tuhan. Seperti itu. Lalu quote selanjutnya bisa bilang ini yang terakhir ya. Ini keren banget sih. Menjadi maling kecil bisa ditangkap, jadi maling besar bisa jadi adipati. Jadi ini karena tentang kerajaan jadi ada istilah adipati ya. Kalau di Indonesia mungkin ya presiden lah gitu, atau menteri lah ya, sekelas pejabat tinggi intinya. Ini realita di Indonesia pun kayak gini ya. Rakyat kecil, maling kecil itu ditindaknya luar biasa. Tapi banyak pejabat-pejabat yang demi jabatan tinggi menyuap jabatan yang di atasnya biar dia bisa memiliki jabatan yang tinggi. Oke guys, itu quotes terbaik menurut gue di buku ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selesai nonton sampai beres. Terima kasih banget. Dan teman-teman, gue ingetin lagi bahwa teman-teman harus baca sendiri untuk lebih tahu tentang buku ini. Teman-teman yang ingin tahu tentang pemikiran-pemikiran Tiongkok kuno, pemikiran-pemikiran dulu tuh seperti apa sih, ini bisa recommended banget sih, terutama untuk teman-teman yang suka filsafat. Bagi yang ada tambahan dan udah pernah baca buku ini, bisa tambahin di kolom komentar ya, kita diskusi. Semoga bermanfaat dan see you again.